Baik, ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Subhan dari PT INSP. Tujuan dari WLA adalah tercapainya tujuan organisasi yang efisien dan efektif. Pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif seperti apa ya, Pak? Oke, makasih Pak Subhan. Kalau kita berbicara organisasi efisien dan efektif itu banyak pemahamannya Pak, sesuai dengan bisnis perusahaan masing-masing sebenarnya. Kita lihatnya begini, apakah organisasi itu berjalan dengan dinamis atau tidak? Maksudnya gimana? Kan tadi saya cerita, ada posisi-posisi di perusahaan, ada jabatan-jabatan di perusahaan yang berbagai macam. Kalau jabatan itu sendiri ternyata terlalu memberatkan, akhirnya organisasi juga tidak berjalan. Kenapa tidak berjalan? Kalau organisasi tidak berjalan, fungsinya itu juga nggak bisa sesuai dengan apa yang sudah dibuat. Maksudnya gini, contoh tadi saya kasih contoh misalkan Executive Vice President. Saya tanya, fungsi Executive Vice President apa di perusahaan ini? Ternyata fungsinya dia itu fungsi seorang GM, cuma namanya aja Executive Vice President. Dan saya tanya juga, fungsinya Vice President apa? Sebenarnya fungsi Vice President ini cuma backup. Akhirnya apa? Organisasi kan jalannya nggak efektif. Secara kualitas pekerjaan, secara kualitas organisasi juga tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena tumpang tindihnya jabatan itu. Tumpang tindihnya jabatan menyebabkan organisasi keberatan. Makanya tadi saya kasih contoh begini Pak Subhan. Ada jabatan, orangnya nggak ada. Dibikin jabatan itu. Orangnya kapan? Nggak tahu. Dalam 1 tahun ada kebutuhan nggak? Nggak ada. 3 tahun ada kebutuhan? Nggak ada. 5 tahun nggak ada. Baru rencana dan itu cita-cita. Akhirnya, secara apa? Secara kualitas organisasi nggak tercapai. Secara kualitas organisasi tidak tercapai. Organisasi juga jalannya tidak secara efektif. Karena kenapa? Orang pasti akan nunggu-nunggu. Ini fungsinya ini ngapain sih sebenarnya? Ternyata waktu itu saya tanya, ini fungsinya ngapain? Saya pengennya tuh setiap divisi itu kita akan pecah Pak, menjadi divisi independen. Kapan saya bilang? Dalam tahun ini enggak Pak. 3 tahun enggak Pak. 5 tahun oh masih lama Pak. 10 tahun belum ketahuan, baru sebatas cita-cita. Contoh-contoh seperti ini menunjukkan bahwa akhirnya manajemen tuh nggak punya suatu konsep mau ngapain sebenarnya. Dengan adanya organisasi mau ngapain? Memang cita-cita bagus, mereka punya strategi yang bagus, cuma mereka tuh nggak tahu sebenarnya mau ngapain, arahnya mereka kemana mereka nggak tahu. Sehingga itu yang dikatakan bahwa organisasi itu sendiri tidak efektif. Kalau organisasi nggak efektif, akhirnya karyawan itu melakukan pekerjaan yang begitu banyaknya, akhirnya karyawan menjadi tumpang tindih, akhirnya apa? Kualitas pekerjaan juga nggak sesuai. Sama yang tadi saya ceritakan, Pak. Pertokoan di Kota Bogor, yang jumlah karyawannya hanya 20, tapi setelah saya lakukan analisis, kebutuhannya nggak 20, harusnya idealnya 35 orang. Itu yang cukup ideal. Karena kan jadi tidak efektif kalau misalkan ada pemegang jabatan ini nggak masuk karena dia cuti atau dia sakit, akhirnya fungsi pekerjaan nggak jalan, organisasi nggak jalan. Pasti akan mengganggu revenue perusahaan. Kita tidak berbicara lagi masalah kualitas, tidak berbicara masalah kuantitas, tapi kita berbicara masalah revenue perusahaan akhirnya nggak tercapai. Problem nggak? Problem. Akhirnya orang apa? Dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan secara cepat. Itu akhirnya yang terjadi. Sebenarnya tujuannya adalah seperti itu, Pak Subhan. Ya, tujuannya adalah untuk memberikan gambaran gimana sih organisasi ini bisa lebih efektif dan juga lari kencang. Sebenarnya di situ, Pak. Ya, semoga bisa menjawab ya Pak Subhan ya.